kedua, ketika petani kita sudah siap dengan biji kakaonya, kita diajari untuk membuat bubuk kakaonya. Masih di tahun kedua, ketika kita sudah bisa membuat bubuk kakaonya, kita diajari untuk membuat minuman dari bubuk kakao tersebut. Kemudian di tahun ketiga, kita diajari untuk membuat inovasi dari minuman coklat tersebut. Jadi kalau di tahun kedua kita hanya membuat minuman itu satu varian, di tahun ketiga kita diajari untuk membuat 5 varian untuk minuman coklatnya. Kemudian selain minuman coklat, kita juga diajari untuk membuat coklat batangan. Ada milk coklat, ada dark coklat dan sebagainya. Kemudian di samping itu kita juga diajari untuk olahan yang lain. Nah, masih di tahun ketiga atau 2016 kita duduk bersama antara Bank Indonesia, LIPI, Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul, kemudian Pok Darwis, pemerintah desa, Bapoktan, dan ibu-ibu yang bergerak di bidang kuliner. Dari hasil duduk bersama tadi, kita sepakati bahwa kita akan membangun sebuah showroom yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu mengolah kakao. Akhirnya, pada tanggal 2 Desember 2016, Gria Coklat diresmikan oleh Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini manajemen yang digunakan oleh Gria Coklat Nganderen, kami menggunakan sistem klaster. Jadi klaster kami yang pertama itu adalah petani kakao selaku penyedia bahan baku. Klaster kami yang kedua adalah kelompok tani atau UPH. Nah, kelompok tani ini membeli biji kakao basah milik petani untuk diproses menjadi biji kakao fermentasi kering. Klaster kita yang selanjutnya yaitu klaster pembubukan. Biji kakao kering atau biji kakao fermentasi dari UPH tadi atau kelompok tani tadi akan diambil untuk diproses menjadi bubuk kakao. Klaster kita yang selanjutnya yaitu klaster pengolahan. Setelah dari klaster pembubukan atau setelah menjadi bubuk coklat, nanti di Gria Coklat akan kita olah menjadi diversifikasi olahan seperti ini. Baik, dari sini bisa dilanjutkan Bapak dan Ibu? Oke. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya akan sampaikan beberapa alur ataupun proses pembuatan bubuk coklat mulai dari bijinya. Kalau yang biji basah itu ada di petani ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ini adalah biji kakao fermentasi kering. Ini dari UPH atau kelompok tani. Nah, untuk caranya biji kakao ini nanti akan kita sangrai. Setelah kita sangrai, nanti akan kita kupas. Kita pisahkan antara kulitnya dengan bijinya. Yang ada di nomor 2 ini adalah kulit arinya. Saat ini masih menjadi limbah. Sedangkan yang ada di tengah ini adalah biji kakaonya, atau orang sering menyebut dengan milik kakao. Proses selanjutnya, milik ini nanti akan kita giling. Setelah kita giling, dia akan berubah menjadi pasta atau liquor. Dia akan mengental. Kenapa mengental? Karena di dalam biji kakao ini terkandung lemak kakao. Proses selanjutnya, setelah kita giling, pasta tersebut akan kita press. Nah, fungsi dari press adalah memisahkan antara lemak kakao dan bubuk kakaonya. Pada waktu pengepresan, lemaknya akan keluar secara terpisah dalam bentuk minyak. Kemudian si pasta tadi dia akan menjadi bungkil. Nah, bungkil ini nantinya akan kita tumbuk kecil-kecil, kemudian kita giling lagi, kemudian kita ayak. Nah, hasil dari ayakan tersebut yang nantinya akan menjadi bubuk kakao seperti ini. Secara garis besar, kakao ketika dilakukan proses produksi, dia akan menghasilkan 2 produk. Yang pertama adalah lemak kakao, kemudian yang kedua adalah bubuk kakaonya. Lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Baik. Setelahnya masih pahit. Kemudian setelah itu nanti di Gria Coklat akan kita olah menjadi minuman coklat. Saat ini untuk minuman coklatnya ada beberapa. Varian kita yang pertama yang mereknya Chokomix seperti ini adalah minuman yang komposisi coklatnya 20%. Ini adalah coklat manis. Nanti kita siapkan tester untuk Bapak, Ibu dan Bapak
minuman coklat yang komposisi coklatnya 45%. Sehingga ini lebih pahit bila dibandingkan dengan varian kita yang pertama tadi. Karena rasa asli dari coklat apa Bapak? Pahit. Oh yang jawab ibunya ya? Sering makan coklat. Oh sering makan coklat. Baik. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini varian kita yang mereknya Chocomilk seperti ini adalah perpaduan antara coklat dan kopi. Jadi coklat dicampur dengan kopi. Sedangkan varian kita yang selanjutnya yang mereknya Chocomilk seperti ini adalah minuman coklat yang campuran susunya kita menggunakan susu kambing Etawa karena kita ada integrasi dengan kelompok ternak. Varian kita yang selanjutnya yang mereknya Chocomilk Ice seperti ini adalah minuman coklat yang kita racik atau kita ramu memang spesial untuk ice. Jadi disajikan dingin. Dan yang terakhir untuk variannya yang mereknya Chocomilk Ginger seperti ini adalah minuman coklat yang kita padukan dengan jahe. Baik, Bapak dan Ibu, selain minuman, kita juga punya produksi coklat batangan, Bapak. Ya, nggak apa-apa. Kita sambil santai lah Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu biasanya anak-anak remaja kita, kemudian siapapun pasti suka dengan coklat. Dan ketika bilang coklat, biasanya mereka akan selalu apa? Silver Queen seperti itu. Nah, di sini kami biar coklat juga punya Silver Queen biar coklat. Nah, yang hitam ini yang dark coklat, dia komposisi coklatnya lebih banyak, lebih pahit. Nah, yang hijau ini yang milk coklat. Selain varian ini, kami Gria Coklat juga punya beberapa Bapak dan Ibu varian yang lain. Jadi ada untuk variannya kita ada coklat rasa green tea yang hijau, coklat rasa jahe, coklat rasa taro, kemudian ada coklat rasa green tea Bapak dan Ibu. Nah, ini sebagai variannya. Kemudian selain itu kami seperti halnya Lampung Bapak dan Ibu juga punya keripik pisang coklat. Nah, ini adalah keripik pisang coklat produksi dari Gria Coklat Manggarai. Ini sebenarnya isinya sama, yang membedakan adalah kemasan dan harga. Karena kalau harga kemasannya berbeda, otomatis harganya juga berbeda. Baik, selain rasa coklat, kita juga ada beberapa varian untuk keripik pisangnya. Jadi keripik pisang rasa keju kami juga ada, kemudian keripik pisang rasa barbecue, keripik pisang rasa cappuccino, keripik pisang rasa green tea kami juga ada. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, kalau di tempat Bapak dan Ibu, kulit pisang digunakan untuk apa Pak Bu? Makan jus. Makan jus? Sama. Coba ya. Oke. Sekarang juga masih sama Pak? Masih sama. Baik. Nah, tetapi saat ini ketika buah pisangnya tadi kita olah menjadi keripik dengan berbagai macam varian rasa, kulitnya juga kita olah. Nah, kulitnya kita olah menjadi kerupuk kulit pisang seperti ini. Jadi sekarang yang makan kulit pisang tidak hanya wedus Pak, kami juga makan. Bapak dan Ibu juga mau makan nggak nanti Pak? Takut dikasih. Oh, pasti dikasih Pak. Habis dikasih nanti Pak. Sing tenang dulu. Sing tenang Mbak. Coba dulu. Siap, nanti kita siapkan. Oke. Penting pantas Milih sawarkan. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, ketika beberapa tahun kemarin kita sama-sama terkena dampak COVID-19. Kita hanya disuruh di rumah saja ya, Bu ya, Mbak ya. Ngapain kemarin Mbak? Tidur. Rebahan ya? Bikin anak. Boleh. Iya, siap. Nah, tetapi di sela-sela waktu luang tersebut kita gunakan untuk membuat inovasi. Salah satunya adalah cookies almond seperti ini, Bapak dan Ibu. Jangan khawatir, nanti kita siapkan tester juga, Pak. Nah, kita nanti full tester, Pak, Bu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah dodol coklat, Bapak dan Ibu. Ini dodol yang nanti akan kita praktekkan bareng. Hasil akhirnya seperti ini. Kemudian selain produk
kuliner, kita tidak coklat juga bermitra dengan ibu-ibu yang masih di wilayah Magelang juga. Rumah produksinya yang ada di bawah ini, hasil produksinya adalah masker granulur untuk badan, masker granulur untuk wajah. Kemudian ada misik air juga untuk hijab, Bapak dan Ibu. Baik, dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan monggo Bapak dan Ibu. Lemak J, baik. Lemak kakao itu bisa digunakan untuk berbagai macam produk, Bapak. Kalau untuk yang kosmetik, lemak kakao bisa digunakan untuk bahan tambahan sabun, kemudian hand body, lip balm, itu bisa. Masker lulur itu juga bisa. Dan ini mahal, Bapak dan Ibu. Di sini per kilonya kita jual 170.000. Ibu-ibu